Shalom saudara, selamat sore. Shalom. Salam berjumpa lagi di dalam ibadah pada sore hari ini. Yang biasa kita di gereja, tapi hari ini kita beribadah di rumah masing-masing secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga kita diharuskan mematuhi pemerintah untuk kita beribadah di rumah. Tetapi tidak mengurangi di dalam penghayatan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari sebelum memulai kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu GBD Shalom beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Roh-Mu akan melawat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan bersama-sama untuk menyaksikan ibadah online Tuhan dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Urapi kami, layakkan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Dia mati bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Dia mati bagi
kita dalam menjadi orang-orang yang menang. Haleluya, Dia mengerti kita. Amin, haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Izinkan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin Kau nanti di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu kesembuhan, kami rindu kelepasan Tuhan dari segala masalah yang kami hadapi, dari segala sakit penyakit Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu pada malam hari Tuhan menjadi jawaban atas kebutuhan rohani kami Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Oh Tuhan, biarlah Engkau perlengkapi dan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap yang perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan pencerminan dari isi hati Engkau Yesus. Oh, dari firman-Mu Tuhan yang boleh menyembuhkan kami, memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan sanggup Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Terlebih Tuhan, oh Tuhan, kami akan menikmati dan kami akan Kau berikan Tuhan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, menjadi pemulihan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau pada sore hari ini tentunya kita akan mengikuti ibadah secara online. Lewat online ini kita tidak terpengaruh oleh suatu keadaan apapun. Bahkan lewat online ini kita semua semakin hari semakin semangat, semakin rindu untuk mengundang, mencari hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini. Saudara terkasih, banyak orang percaya tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Setiap kali mendengar firman Tuhan, seharusnya ini memperbaharui setiap pemikiran kita, pemahaman kita, mindset kita, pola pikir kita, sehingga hari semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mengapa pikiran kita, pemahaman kita harus diperbaharui? Karena hal ini sangat penting. Karena pikiran menentukan satu tindakan, menentukan satu perkataan. Maka dari itu pembaharuan demi pembaharuan lewat firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini merupakan satu hal yang terbaik. Bukan sekedar ajakan tetapi perintah Tuhan merubah sikap hati kita, merubah pola pikir kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pikiran kita mengendalikan perkataan, mengendalikan setiap tindakan kita. Maka dari itu saya katakan
yang kesekian kali harus kita perbaharui pemahaman kita dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau sore hari ini kita akan belajar tentang pembentukan Tuhan. Apa sih pembentukan Tuhan itu? Tentunya pembentukan lewat karakter kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, sehingga hidup kita, perkataan, sikap kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Yesaya pasal 28, kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Sudah dapat semua? Mari kita perhatikan ayat demi ayat. Saya akan bacakan mulai ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Di sana ada tanda seru, ini merupakan perintah Tuhan. Lalu di ayat berikutnya, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda pegerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan di ayat 29, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijakan. Ayat 23 sampai 29 di dalam Yesaya 28 ini merupakan pembentukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita dikatakan orang percaya, umat pemenang, umat ketebusan. Mau tidak mau kita harus dibentuk oleh Tuhan. Tujuan dari pembentukan Tuhan yaitu untuk mendewasakan, terutama mendewasakan tentang karakter kita. Dewasa di sini bukan berbicara tentang fisik umurnya. Seringkali orang mengatakan kamu dewasa dilihat dari fisiknya, dilihat dari umurnya. Tetapi dewasa di sini berbicara tentang karakter. Saudara terkasih, saya mengambil satu contoh bahwa ketika kita dewasa di dalam pelayanan, kita harus benar-benar menggunakan talenta kita, bukan sekedar menyalurkan hobi, pujian yang diagungkan orang-orang, lalu jadwal, tidak demikian. Tetapi ketika dikatakan dewasa, benar-benar dengan hati tulus melayani Tuhan. Yang ini saya katakan harus dirubah. Kalau sementara ini saudara sekedar datang ibadah secara rutinitas, memenuhi bangku, tidak ada sesuatu. Tetapi malam hari ini, sore hari ini, saudara harus merubah. Kalau saudara mau dikatakan dewasa, saya katakan sekali lagi, saya ulangi, dewasa ini bukan berbicara tentang fisik umur, tetapi tentang karakter. Inilah yang akan kita sharingkan, kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang pembentukan Tuhan. Karena dewasa ini yang jelas berbicara dengan yaitu apa yang akan Tuhan berikan kepada kita.
tanggung jawab besar. Ketika saudara ingin memiliki tanggung jawab besar, saya percaya saudara sudah dewasa. Tetapi jangan harap saudara memiliki tanggung jawab besar ketika saudara belum dewasa. Tuhan akan mempercayakan ketika perkara-perkara besar itu kepada saudara ketika saudara sudah dewasa. Kita ambil contoh simple. Ketika saya punya anak waktu itu masih usia 5 tahun. Anak itu saya beri uang 5 juta. Anak itu tidak mungkin punya tanggung jawab untuk pengelolaannya. Uang dibuat apa tidak mengerti. Tetapi ketika orang sudah dewasa, 5 juta ini akan dipergunakan sebaik mungkin. Tidak mungkin digunakan hal-hal yang tidak baik, kecuali orang itu berpikiran yang tidak benar. Saudara terkasih, sebab pembentukan dalam hidup kita, tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan, sekali lagi untuk mendewasakan. Ada 3 pertimbangan Tuhan dalam membentuk karakter kita, yaitu waktu Tuhan membentuk karakter kita, Tuhan mempertimbangkan lamanya pembentukan itu, prosesnya, jangka waktunya. Hal ini seringkali kita tidak menyadari, seringkali kita mungkin berbicara hal yang tidak benar. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan membentuk kita lewat pertimbangan jangka waktu, lewat pembentukannya, lamanya, tentunya kita harus sadar. Tentunya kita tidak protes, tidak mengklaim Tuhan. Kita ambil contoh, ketika saya punya atau menghadapi satu masalah, masalah itu mungkin tidak kelar-kelar, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi orang di sebelah kita, tetangga kita, ada masalah 1 bulan, 1 minggu sudah selesai. Padahal sama-sama masalah, mungkin masalahnya sama. Padahal saya sudah lama, saya katakan umpamanya saya sudah lama menjadi orang Kristen, saya melayani Tuhan sudah lama. Orang ini masih baru mengenal Tuhan. Tetapi kenapa permasalahan secepat itu sudah kelar, sudah selesai? Karena Tuhan melihat karakternya si A, saya dengan orang itu berbeda. Makanya Tuhan mempertimbangkan jangka waktu, lamanya dalam pembentukan. Karakter saya dengan karakternya orang yang saya sebut tadi, saya ambil contoh tadi, itu tidak sama. Maka sekali lagi Tuhan mempertimbangkan lamanya proses pembentukan itu, jangka waktu itu. Kalau kita melihat di ayat 24, saya bacakan, masih tetap di Yesaya 28 ayat 24, demikian firman Tuhan. Setiap harikah orang membajak, mencakul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Tentu tidak. Setelah membajak, mencangkul, menyisir tanah, tentunya ada proses lain yang menunggu. Lalu berapa kira-kira proses itu, lamanya itu? Kembali kepada tujuan daripada orang itu, daripada petani itu, membajak, mencangkul, menyisir tanah itu. Di ayat 25 dikatakan bahwa bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih. Berarti lamanya, kalau petani itu membajak, mencangkul, lalu menyisir tanah, dia melihat proses selanjutnya, yaitu petani ini akan menebar, menyerakkan jintan, menebarkan jintan putih, menyerakkan jintan hitam. Berarti segera dilakukan. Kira-kira kapan? Melihat tanah itu masih keras sebelum menyerakkan jintan hitam, menebarkan jintan putih, petani atau orang itu melihat, layakkah menabur jintan hitam dan menebarkan jintan putih? Kalau tanah itu masih keras, ketika tanah itu masih keras,
tentunya diproses lagi, dicangkul, dibajak, disisir lagi tanah itu supaya mendapati tanah gembur. Kalau sudah demikian baru proses selanjutnya, yaitu menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih. Ini waktunya, tergantung kepada tujuan daripada si petani tersebut. Demikian Tuhan memproses setiap kita. Berapa lama Tuhan membentuk setiap kita? Tentunya tergantung bagaimana kita sendiri. Apa hati kita, tanah kita, hati kita masih keras apa tidak? Sampai kita dijumpai tanah hati kita itu gembur. Kalau kita semakin hari semakin mengeraskan hati kita, semakin panjang Tuhan akan memproses kehidupan kita. Itulah yang saya katakan bahwa lamanya proses pembentukan, jangka waktu pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin mengeraskan hati, ego, kita melawan Tuhan, tidak menuruti Tuhan, apa maunya, kita semakin panjang prosesnya. Jadi kesimpulannya, lama atau sebentarnya proses pembentukan Tuhan tergantung pada tanah hati kita. Saya katakan tadi bahwa tanah hati kita dijumpai Tuhan, yaitu menjadi tanah yang gembur, siap diproses. Hal yang kedua yaitu Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan juga mempertimbangkan cara pembentukannya. Saya ambil contoh, saya mungkin dengan tetangga saya atau saya dengan saudara, karakternya tentu berbeda. Ini yang saya katakan bahwa cara pembentukan ini berbeda, tidak sama dengan orang lain. Mungkin tetangga itu prosesnya ketika ada sesuatu hal, masalah, bisa saja Tuhan memakai hal-hal yang terbaik, hal-hal yang mungkin sifatnya ringan, sehingga orang itu masalah secepat teratasi. Karena beda karakter. Demikian dengan saya, mungkin karakternya mungkin saya keras. Tuhan harus membentuk saya sedemikian rupa. Ini yang saya katakan bagaimana Tuhan juga mempertimbangkan cara pembentukan kita. Di ayat 26 sampai 27, Yesaya 28, demikian firman Tuhan, mengenal adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Saudara terkasih, kalau kita perhatikan bahan dasarnya yaitu jintan. Cuma di situ ada jintan putih, jintan hitam. Yang beda apa? Cara pengolahannya. Ini yang harus dipahami. Demikian kita sama-sama manusia, tetapi karakter kita berbeda. Ibarat jintan hitam, jintan putih, cara pengolahannya itu berbeda. Demikian Tuhan membentuk kita satu dengan yang lain, dengan karakter yang berbeda, dengan cara Tuhan. Artinya saya dengan saudara berbeda. Saya katakan tadi, cara pembentukannya. Dia tahu, dia Bapa kita dan kita anaknya. Tuhan tahu cara memproses anaknya lewat, yaitu pembentukan karakter kita. Ada 3 sarana yang dipakai Tuhan. Selain mempertimbangkan hal-hal yang terbaik dalam pembentukan, Tuhan juga memakai, yaitu lewat masalah. Ada orang yang sensitif dengan masalah. Ketika ada masalah, dia datang ke gereja, dia mencari Tuhan, berdoa secara luar biasa.
semakin hari semakin Tuhan mencari Tuhan. Ketika masalahnya ini semakin berat, semakin dia getol mencari Tuhan. Tetapi ketika tidak ada masalah, dia lari. Tuhan yang cari, artinya bahwa dia tidak pernah ke gereja. Tetapi ketika ada masalah, dia selalu datang, rajin. Bahkan doanya kenceng sama sekali, sampai kencengnya ya Tuhan berkata mungkin seperti ini, dikatakan bahwa njaluk opo, sampai Tuhan itu bingung. Artinya kebingungan di sini bukan berarti ini secara kiasan, bukan secara manusia. Tidak ada Tuhan yang bingung, tetapi ini saya katakan kiasan. Kalau ada masalah, saya ulangi, orang ini mencari Tuhan, getol, dekat dengan Tuhan, doanya kenceng. Tetapi ketika tidak ada masalah, dia lari, hengkang dari Tuhan. Ini Tuhan memakai masalah. Lalu hal yang berikutnya, dengan cara apa, sarana apa Tuhan memakai untuk pembentukan itu? Selain lewat masalah, Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karakter kita hanya dapat diasah oleh sesama kita, lewat orang lain. Dan saat itulah kita akan mengalami yang namanya pembentukan, proses penajaman. Proses penajaman ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan melalui siapapun. Kita diberhadapkan kepada orang-orang yang kasar, supaya hati kita memiliki hati yang lembut. Kita diberhadapkan dengan istri yang bawel, yang cerewet, supaya suami-suami yaitu tunduk di hadapan Tuhan. Artinya yaitu pembentukan. Mungkin suami-suami mungkin dalam hal ini tidak pernah nurut ajaran Tuhan, firman Tuhan, tetapi melalui istri-istri yang bawel, istri yang cerewet, suami ini semakin setia sehingga berubah karakternya. Ini namanya pembentukan. Lewat, saya katakan, orang-orang terdekat, selain lewat masalah, lewat juga tadi dikatakan hal yang kedua, yaitu memakai orang-orang terdekat. Yang berikutnya yaitu Tuhan membentuk kita, selain lewat masalah, lewat orang-orang terdekat, Tuhan juga memakai lewat berkat keberhasilan. Banyak orang undur diri di hadapan Tuhan, tidak pernah datang ke gereja, jauh di hadapan Tuhan karena berkat keberhasilan. Bukan saat kondisi papa, miskin, kekurangan dia undur dari Tuhan, tetapi banyak sekali orang-orang ketika diberkati, ketika orang itu berhasil, dia mulai undur diri. Macam-macam. Ketika orang belum dapat pekerjaan, dikasih Tuhan pekerjaan, tetapi banyak alasan, lemburlah, capeklah, banyak pekerjaanlah. Ketika saudara diberkati, toko saudara mulai laris, saudara juga banyak hal-hal mulai undur diri, berbagai alasan. Ketika usaha saudara, bisnis saudara diberkati, saudara semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Mari, kalau sore hari ini firman Tuhan ini yaitu membentuk setiap kita, mengingatkan kita kembali kepadanya, dekat kepadanya. Ingat bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Baik itu berkat, keberhasilan, jabatan, apapun itu semua dari Tuhan. Ketika orang tidak punya apa-apa, bisa datang di gereja dalam seminggu bisa 4-5 kali. Tetapi ketika orang itu sudah diberkati, banyak yang undur diri. Saudara terkasih, mari
kita mulai menyadari hal ini. Pembentukan Tuhan ini adalah proses ketika kita menjadi orang dewasa. Ini kalau menuju orang dewasa, proses ibaratnya kita ketika lahir, menjadi janin, menjadi bayi, lalu juga anak-anak, lalu remaja, menjadi dewasa dan menjadi tua. Ini merupakan satu proses, rangkaian mau tidak mau ini harus kita ikuti. Ibaratnya seringkali saya memberikan satu gambaran, kita berjalan naik tangga, mulai tangga 1 sampai ujung, yaitu tangga berapa endingnya itu. Tidak mungkin saudara tangga 1 meloncat, kalau mungkin anak tangga itu sampai 10, saudara meloncat di tangga 6, 7, saudara akan jatuh. Tetapi ini proses pembentukan Tuhan, step by step. Kita naik level, next level, naik tingkat. Nah, ini yang Tuhan mau. Siapapun hari ini sebagai orang percaya, yaitu mau diproses Tuhan. Yang ketiga, waktu Tuhan membentuk kita, selain mempertimbangkan lamanya proses, cara pembentukan yang berbeda, Tuhan juga mempertimbangkan sebuah kekuatan, bobot pembentukan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seringkali kita menghadapi satu masalah, ujian. Tuhan tidak pernah memberikan satu ujian cobaan itu melebihi kekuatan kita, melebihi power kita. Tuhan sudah memperhitungkan, mempertimbangkan proses pembentukan ini, yaitu lewat bobot kekuatan kita. Tadi sudah saya sebutkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini firman Tuhan. Ini nyata di dalam kehidupan kita. Tujuannya yaitu supaya kita ini semakin hari semakin tahu rencana dan kehendaknya. Di ayat 28 dan 29 demikian firman Tuhan, saya bacakan. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Tentunya yang jelas tidak. Di sini dikatakan sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Di ayat 29, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara, di ayat 28a firman Tuhan mengatakan bahwa apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Tujuan orang memukul gandum dengan tidak sampai hancur, tujuannya yaitu menghasilkan, menghilangkan, yaitu atau membersihkan kulit gandum itu sendiri, supaya orang itu mendapatkan hasil yang bersih, hasil yang boleh dinikmatinya, sehingga orang itu memperoleh hasil yang terbaik. Demikian dengan kita. Tuhan tidak membentuk kita tujuannya untuk mendewasakan kita, tidak untuk menghancurkan. Dia tahu skala besar di dalam kehidupan kita. Orang ini mampu tidak menghadapi satu ujian, menghadapi satu tantangan, menghadapi satu masalah. Maka dari itu Tuhan memperhitungkan, yaitu bobotnya, kekuatannya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 28a. Di dalam ayat 28b firman Tuhan mengatakan bahwa apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Saya katakan tadi tidak. Ini jelas tujuan Tuhan. Firman ini jelas bahwa gandum ini
tujuannya ketika ditanam, tujuannya ketika panen, tidak dihancurkan, tetapi dikupas kulitnya, dibersihkan, supaya petani ini, orang ini menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saudara terkasih, kalau hari-hari ini kita mengalami satu masalah problema, saudara jangan lari, saudara jangan hengkang dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, undur diri di hadapan Tuhan. Terus bangun iman saudara. Sebagaimana kebijakan kita hari-hari ini, apakah kita berpijak pada kerikil atau mungkin batu-batu yang tajam, mungkin saya katakan badai masalah, gelombang pencobaan, atau gesekan orang-orang terdekat kita. Tetapi kita semakin hari semakin kuat, karena ini merupakan pembentukan Tuhan untuk mendewasakan kita memiliki karakter yang luar biasa. Saya katakan sekali lagi, ini pembentukan Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan mempertimbangkan semuanya, baik jangka waktu pembentukan, cara pembentukan yang berbeda, dan bobot kekuatannya. Dan percaya seberat apapun pembentukan itu, saya percaya kita sanggup melewati, karena bersama Tuhan tidak ada perkara yang gagal, perkara yang berhasil, perkara yang Tuhan berkati. Karena mau tidak mau, kita harus melalui pembentukan Tuhan, melewati pijakan-pijakan itu tadi, supaya apa yang kita lakukan pada saatnya menghasilkan sesuatu yang terbaik, dan kita menjadi orang percaya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah dimurnikan, kemurnian kita, iman kita sejauh mana sampai hari ini. Saudara terkasih, sebelum menerima tubuh dan darahnya, saudara yang di rumah sudah mempersiapkankah roti atau anggur perjamuan? Roti bisa saja mungkin roti tawar yang tidak beragi, tidak bergula. Lalu anggur perjamuan bisa saja saudara membuat teh tawar atau air putih. Sudah dipersiapkan? Haleluya. Kalau sudah dipersiapkan, tentunya sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan, mari saudara kita siapkan hati, di dalam kita satukan doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, kami banyak hal mendengar firman-Mu tentang pembentukan karakter, pembentukan Tuhan. Kiranya pembentukan ini menghasilkan satu hal yang terbaik dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, kami sebagai orang percaya, proses itu harus kami alami, harus kami jalani. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun dalam perjalanan kami, karena ada kekuatan Tuhan yang sanggup kami boleh melewati Tuhan pembentukan itu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati dan menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Kau layakkan, Kau sucikan hati hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami terima, tubuh dan darah-Mu mengubah, membentuk setiap karakter kami. Kami semakin hari semakin melekat kepada Engkau Tuhan, tidak menjadi umat-Mu Tuhan, umat Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak Tuhan memiliki hati menyembah, memuji Engkau Tuhan, tetapi kami memiliki Tuhan hati yang bijaksana seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan yang saudara sudah siapkan di tangan kanan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara jangan makan dulu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih. Kita siapkan anggur perjamuan. Sudah semua? Kita angkat anggur perjamuan di tangan kanan. Dan jangan diminum dulu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di hadapan Tuhan. Karena roti dan anggur ini merupakan gambaran bahwa Tuhan sudah melakukan perkara besar lewat pengorbanan di kayu salib. Kalau kita menyadari siapa diri kita adalah orang-orang berdosa yang tidak berkenan, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan kita, mengangkat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Kami malam hari ini memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami semakin menyadari bukan sekedar peringatan, tapi kami akan melakukan perkara-perkara ajaib bersama Engkau Tuhan. Ajar terus Tuhan, semakin hari semakin dewasa, sehingga kami menyadari arti pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan pada malam hari ini, malam yang penuh sukacita, malam yang penuh Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau izinkan kami Tuhan memperingati Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan lewat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami meninggalkan rumah ibadah-Mu Tuhan, sebelum kami meninggalkan Ka'bah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau melihat kesungguhan hati kami. Engkau melihat umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah Tuhan, atau di mana saja berada Tuhan. Ketika mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau ubah Tuhan. Engkau bawa Tuhan orang-orang ini, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, menjadi jemaat yang militan, jemaat yang berkenan Tuhan. Engkau pimpin Tuhan kehidupannya. Tuhan, kami rindu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari ini ada yang sakit Tuhan, Engkau sendiri akan menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan.
Ini bukan sekedar janji, tetapi Engkau sudah membuktikan Tuhan. Ketika kami menghadapi satu masalah tantangan Tuhan, Engkau solusinya Tuhan. Engkau jawabannya Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bekerja, Kau buat pekerjaan kami berhasil. Demikian anak-anak kami Tuhan yang saat ini Tuhan mencari pekerjaan. Kau berkati, Engkau sudah menyiapkan Tuhan, dan Engkau memberikan jawaban yang tepat Tuhan. Engkau akan memberikan satu pekerjaan yang luar biasa. Bahkan anak-anak kami Tuhan yang lagi studi Tuhan, beri Tuhan kecakapan, kecerdasan, sehingga memperoleh nilai-nilai absolut Tuhan. Berkati orang tuanya Tuhan, sehingga apa yang mereka butuhkan anak-anak dalam pembiayaan sekolah, mereka terpenuhi, tercukupi. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang kaya Tuhan, Allah yang sanggup Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kami, Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pimpin setiap perjalanan kami. Apapun Tuhan dalam perjalanan, ketika orang-orang hari ini sedang pulang Tuhan dari pekerjaan, Engkau pimpin, Engkau berkati, Kau lindungi Tuhan. Kami melihat banyak jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, yaitu lembur melaksanakan Tuhan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan. Engkau pimpin Tuhan, sehingga bisa berkumpul dengan keluarga tanpa satu hambatan. Saudara terkasih, angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan daripada Roh Kudus, dan penyertaannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita akhiri ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.